Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar ada pertanyaan, Bang, EM4 itu dikasih ke air langsung atau dicampur dengan pakan? Oke, teman-teman ya. Sebelum saya sampaikan pertanyaan tersebut, saya bongkar di sini cara penggunaan EM4 yang benar dan manfaat dari penggunaan EM4 ya. Kalau teman-teman belum subscribe, saya yakin sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Akan saya bongkar semua ilmu tentang budidaya lele yang simple dan teman-teman pasti bisa melaksanakannya di rumah ya. Teman-teman, banyak sekali teman-teman di sana yang belum tahu cara penggunaan EM4 nya. Tapi sebelum teman-teman menggunakan EM4, saya sampaikan dulu kalau airnya bagus, airnya tidak bermasalah, tidak usah dikasih EM4. EM4 itu gunanya untuk apa tuh Bang? Untuk mensterilkan kolam lah bahasanya ya. Untuk membuat bagus kolam. Membuat bagus kolam gimana? Contoh, di dalam kolam itu kan banyak sisa-sisa pakan atau disebut amonia. Kalau tidak terurai bisa menjadi racun. Nah, EM4 itu gunanya untuk itu. Ya. Penggunaannya gimana Bang? Penggunaannya banyak yang teman-teman salah itu. EM4 itu dituang di dalam tutup terus ditebar di dalam kolam. Itu salah kaprah ya teman-teman. Sangat salah kaprah. Saya bilang itu sangat fatal. Itu sama dengan membuang-buang uang. Ya. Karena intinya EM4 itu bakteri baik yang di dalamnya itu masih tidur. EM4-nya itu masih tidur ya. Ini masih tidur. Jadi dia belum bangun. Cara membangunkannya menggunakan apa? Menggunakan molase. Molase itu apa Bang? Tetes tebu yang sudah bisa dijual biasanya di toko pakan, di toko-toko, apalagi di toko-toko, ya pokoknya toko-toko pertanian lah. Bilang aja molase atau tetes tebu pasti sudah ada di sana. Harganya murah 10.000. Nah, cara penggunaannya ini diaktifkan dulu ya teman-teman. Cara penggunaan EM4 itu bukan langsung ditebar, tapi EM4 itu dicampur dengan molase ya. Perbandingannya berapa Bang? 1 tutup perbanding 1 tutup. Kalau 1 tutup EM4 dicampur dengan 1 tutup molase. Bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi, penggunaan EM4 bukan ditebar langsung ke air, tapi difermentasi dulu. Jadi 1 tutup EM4 dicampur dengan 1 tutup molase, itu perbandingannya untuk 1 liter air menggunakan 4 tutup. Oke, saya ulangi lagi, untuk 1 liter air menggunakannya 4 tutup. Saya ulangi lagi ya, jangan di skip dulu sampai akhir videonya. 1 liter 4 tutup ini penggunaan EM4 dicampur jadi air 1 liter ini EM4 4 tutup, kemudian molasenya 4 tutup. Itu dicampur kemudian ditutup, tapi dikasih lubang tutupnya, mungkin di botol aqua atau di drum ya, itu ditutup. Kemudian dicampurkan saat waktu pembibis pakan. Saya ulangi lagi, 1 liter air dicampur dengan 4 tutup molase sama 4 tutup EM4, difermentasi, ditaruh di dalam botol aqua atau botol yang berukuran 1 liter lebih. Kemudian dibiarkan selama 1 kali 24 jam. Di situ dia sudah hidup. Terus kemudian dicampur dengan pakan atau dibibis melalui pakan. Berapa kali Bang setiap pemberian pakan? Gunanya untuk apa Bang? 1. Dia mengurai makanan yang ada di bawah, sisa pakan itu sudah terurai. Di dalam perut lele sudah terurai, gampang terurai. Keluar dia sudah, bakterinya sudah hidup. Jadi tidak sampai bau kolamnya, tidak sampai rusak. Nah, di situ teman-teman sudah paham ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman yang biasa kalau misalnya lelenya kena penyakit, Bang, lele apa namanya, kalau menggunakan untuk penyakit itu tidak ditaruh pakan ya teman-teman. Ada teman-teman yang kadang-kadang ditaruh di dalam pakan, bukan dibibis, dicampur di pakan, dicampurin ini ya, bakterinya mati dia. Kalau menggunakan misalnya catfish atau Inrofloc 25 itu ditebar di air, airnya dikurangi, ditebar. Tapi kalau penggunaan EM4
dicampur molase perbandingan 1:1. Dalam 1 liter itu menggunakan 4 tutup botolnya. Kalau misalnya botol aqua ya berarti menggunakan botol aqua 4 tutup 4 tutup. Kalau menggunakan botol ini ya 4 tutup 4 tutup perbandingan 1 liter air, dibibis dengan pakan. Nanti pakannya diberikan sama lele tersebut. Itu untuk perawatan air dan juga manajemen pakan. Ribet gak bang? Enggak. Kalau sudah ini difermentasi 1-2 hari 3 hari, dia ini lubangnya dilubangi atasnya. Untuk apa bang? Biar tidak jeblok. Kalau dia ditutup rapat jeblok teman-teman. Maka kalau jeblok bisa kena wajahnya teman-teman. Misalnya teman-teman lagi buka gini, pasti langsung beluk gitu ya, langsung nyapluk wajahnya teman-teman. Bahaya, pasti sudah ada yang mengalaminya termasuk saya. Makanya dilubangi sekecil pakai paku, nanti difermentasi di situ ya. Lalu dibibiskan menggunakan pakan, dicampur pakan sama air. Tambah lagi airnya nggak bang? Ditambah. Jangan menggunakan itu saja. Misalnya itu dikasih 250 ml setiap kasih pakan. Ditambah air biar tidak terlalu boros. Bakterinya berarti sedikit dong bang? Enggak, itu sudah banyak, itu berjuta-juta bakteri yang akan mengurai makanan yang ada di dalam dasar kolam tadi. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, terus kemudian dari beberapa pengalaman yang sudah ada, kalau catatannya airnya sudah bagus, menggunakan air mengalir, airnya tidak keruh, teman-teman cukup sudah tidak menggunakan E4. Karena E4 gunanya untuk itu tadi, merawat, memberikan stimulus sama ikan lele agar airnya bagus. Karena intinya kalau airnya bagus, ikannya juga sehat. Bisa difahami ya teman-teman ya. Jadi itu penggunaan E4 ya. Saya bongkar di sini semuanya, jangan sampai teman-teman salah kaprah. E4 dicampurin langsung ke kolam, wah kukut ya, nggak ada manfaatnya. Tapi difermentasi dulu menggunakan molase perbandingan 1:1 per 1 liternya. Oke, yang sudah menonton terima kasih sudah menonton video ini, semoga ini bermanfaat. Ini sudah umur sekian bulan ya, ntar lagi panen. Teman-teman semoga bisa menjadikan bahan pembelajaran buat teman-teman semuanya dalam budidaya lele. Terima kasih, salam sukses lele pemula. Jangan lupa di subscribe yuk. Bye bye.